Dunia digital yang liar, hak cipta dalam bahaya. Di era digital ini, di mana kreativitas dan inovasi berkembang pesat, hak cipta menjadi isu yang semakin penting. Internet sumber informasi dan koneksi yang tak terbatas, tapi sayangnya juga eksploitasi. Setiap hari, kita melihat bagaimana informasi dapat disebarkan dengan cepat, namun juga bagaimana karya kreatif dapat dengan mudah disalahgunakan. Setiap hari, banyak kreator, dari musisi dan penulis hingga pembuat film dan pengembang perangkat lunak, menemukan karya mereka rentan terhadap praktik pelanggaran hak cipta yang curang. Mereka bekerja keras untuk menciptakan sesuatu yang unik, hanya untuk melihatnya dicuri dan digunakan tanpa izin. Dunia digital ini sering terasa tanpa hukum, membuat banyak kreator bertanya-tanya, bagaimana saya bisa melindungi karya saya? Mereka merasa terjebak dalam dunia yang tidak memberikan perlindungan yang memadai. Munculnya platform berbagi file peer-to-peer, situs web streaming ilegal, dan pengambilan konten yang merajalela telah menciptakan lingkungan di mana pelanggaran hak cipta menjadi sangat mudah dan seringkali tampaknya tanpa konsekuensi. Ini adalah tantangan besar yang harus dihadapi oleh para kreator setiap hari. Internet tidak pernah tidur, begitu juga mereka yang mencari keuntungan dari karya kreatif orang lain. Setiap detik, ada orang yang mencoba memanfaatkan karya orang lain untuk keuntungan pribadi. Tapi masih ada harapan. Sama seperti internet yang telah berkembang, begitu juga alat dan strategi untuk memerangi pelanggaran hak cipta. Teknologi baru dan pendekatan inovatif terus dikembangkan untuk melindungi hak-hak kreator. Kesadaran adalah garis pertahanan pertama. Dengan memahami risiko dan cara melindungi karya mereka, kreator dapat mengambil langkah proaktif untuk melindungi hak cipta mereka. Memahami hak-hak Anda sebagai kreator, berbagai bentuk pelanggaran, dan jalur hukum yang tersedia bagi Anda adalah hal yang terpenting. Pengetahuan ini adalah kunci untuk melindungi karya Anda dari eksploitasi. Esai ini akan menjadi panduan Anda menelusuri lanskap yang kompleks ini, menjelaskan tantangan yang kita hadapi dan memberdayakan Anda dengan pengetahuan untuk menavigasi era digital sambil melindungi usaha kreatif Anda. Dengan informasi yang tepat, Anda dapat membuat keputusan yang lebih baik untuk melindungi karya Anda. Bersama-sama, mari kita jelajahi bagaimana kita dapat membangun masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan untuk kreativitas online. Dengan kerjasama dan pemahaman yang lebih baik, kita dapat menciptakan lingkungan di mana kreativitas dapat berkembang tanpa takut akan pelanggaran hak cipta. Pencurian di era berbagi mendefinisikan pelanggaran hak cipta. Sederhananya, pelanggaran hak cipta terjadi ketika seseorang menggunakan karya kreatif Anda tanpa izin Anda. Penggunaan tanpa izin ini dapat berbentuk macam-macam, dari penyalinan langsung hingga adaptasi yang halus. Penting untuk memahami nuansa pelanggaran ini agar dapat melindungi karya Anda secara efektif. Bayangkan mencurahkan hati dan jiwa Anda untuk menulis novel, hanya untuk menemukannya tersedia untuk diunduh secara gratis di situs web yang mencurigakan. Atau menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk membuat melodi yang menarik, hanya untuk mendengarnya diambil sampelnya tanpa izin dalam lagu artis lain. Ini hanyalah beberapa contoh dari banyaknya cara pelanggaran hak cipta dapat terjadi secara online. Baik itu distribusi, reproduksi, adaptasi, pertunjukan, atau tampilan karya Anda yang tidak sah, prinsip intinya tetap sama. Anda, sang kreator, memiliki hak eksklusif untuk memutuskan bagaimana karya Anda digunakan dan disebarluaskan. Pelanggaran terjadi ketika seseorang merusurpati hak itu, mengurangi nilai kreativitas Anda. Penting untuk dicatat bahwa perlindungan hak cipta berlaku secara otomatis saat karya asli dibuat. Anda tidak perlu mendaftarkan karya Anda atau menampilkan pemberitahuan hak cipta untuk dilindungi. Namun, pendaftaran memang menawarkan manfaat hukum yang berharga, terutama saat melakukan tindakan hukum terhadap pelanggar. Ketika kreativitas berbenturan, kasus pelanggaran online di dunia nyata. Internet dipenuhi dengan kasus pelanggaran hak cipta yang terkenal, menunjukkan betapa luasnya masalah ini dan potensinya untuk memengaruhi semua kreator, mulai dari seniman independen hingga perusahaan multinasional. Tidak ada yang kebal dari ancaman ini. Kisah-kisah ini menjadi contoh peringatan, mengingatkan kita tentang pentingnya kewaspadaan dan perlindungan proaktif. Ingat Napster? Layanan berbagi file peer-to-peer yang merintis ini mengejutkan industri musik di awal tahun 2000-an,
memungkinkan pengguna untuk berbagi file musik secara bebas, seringkali tanpa persetujuan artis atau pemegang hak cipta. Ini adalah awal dari era baru. Meskipun Napster pada akhirnya menghadapi tantangan hukum dan ditutup, Napster membuka jalan bagi era baru pembajakan digital. Banyak platform serupa bermunculan setelahnya. Maju cepat ke hari ini, dan pertempuran melawan situs web streaming ilegal terus berlanjut. Setiap hari, ada pertempuran baru yang harus dihadapi. Platform ini menawarkan perpustakaan konten berhak cipta yang luas, seringkali gratis atau dengan sebagian kecil dari biaya layanan streaming yang sah, merampas royalti yang sah dari para kreator dan merusak nilai kerja keras mereka. Ini adalah masalah yang sangat serius. Tapi bukan hanya industri musik dan film yang menderita. Dampaknya jauh lebih luas. Penulis, fotografer, pengembang perangkat lunak, dan bahkan koki telah menjadi korban pelanggaran hak cipta online. Dari resep yang dicuri dan postingan blog yang dijiplak, hingga karya seni yang diambil tanpa izin. Hingga penggunaan foto stok tanpa izin dan pembajakan perangkat lunak, masalah ini terus berkembang. Lanskap digital menghadirkan banyak peluang untuk pelanggaran dan setiap hari tantangan baru muncul. Kreator harus tetap waspada dan terus melindungi karya mereka. Bagian 4. Harga pembajakan. Dampak buruk penyalahgunaan hak cipta. Konsekuensi pelanggaran hak cipta jauh melampaui kreator individu, memengaruhi seluruh industri dan menghambat inovasi. Ketika hak kekayaan intelektual diabaikan, insentif ekonomi untuk berkreasi berkurang, yang mengarah pada penurunan kualitas dan kuantitas hasil kreatif. Bagi kreator individu, pelanggaran dapat berarti hilangnya pendapatan, kerusakan reputasi, dan perasaan dilanggar. Bayangkan menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan program perangkat lunak, hanya untuk melihatnya didistribusikan secara gratis secara online. Kerugian finansial sangat besar, tetapi dampak emosionalnya bisa sama menghancurkannya. Industri musik, misalnya, telah mengalami penurunan pendapatan yang signifikan sejak munculnya pembajakan digital. Kehilangan pendapatan ini secara langsung berdampak pada artis, label rekaman, dan semua orang yang terlibat dalam proses kreatif, mulai dari produser, hingga musisi, hingga teknisi suara. Selain itu, pelanggaran hak cipta menciptakan persaingan yang tidak seimbang, di mana mereka yang mematuhi aturan dirugikan. Mengapa seseorang harus membayar untuk sebuah lagu atau film jika mereka dapat dengan mudah mengaksesnya secara gratis melalui cara ilegal? Mentalitas ini merusak nilai kreativitas dan mencegah konsumsi yang sah. Bagian 5. Melindungi karya Anda. Langkah-langkah untuk melindungi karya Anda secara online. Dalam dunia digital yang semakin berkembang, melindungi karya Anda menjadi lebih penting dari sebelumnya. Meskipun perjuangan melawan pelanggaran hak cipta mungkin tampak menakutkan, ada langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan kreator untuk melindungi karya mereka dan menegakkan hak mereka di dunia digital. Dengan sedikit usaha dan pengetahuan, Anda dapat menjaga integritas dan kepemilikan karya Anda. Dengan mengadopsi pendekatan proaktif, Anda dapat mengurangi risiko pelanggaran secara signifikan dan menghalangi calon pelanggar. Ini termasuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang dapat membuat perbedaan besar dalam melindungi karya Anda. Pertama dan terpenting, beri tanda air pada karya Anda jika memungkinkan. Tanda air adalah cara sederhana namun efektif untuk menunjukkan bahwa karya tersebut adalah milik Anda. Untuk konten visual seperti foto, ilustrasi, dan video, tanda air yang terlihat berfungsi sebagai pengingat kepemilikan Anda. Ini juga dapat menghalangi orang lain untuk menggunakan karya Anda tanpa izin. Untuk konten tertulis, pertimbangkan untuk menyematkan metadata dengan nama dan informasi hak cipta Anda. Metadata ini dapat membantu melacak dan mengidentifikasi karya Anda jika terjadi pelanggaran. Kedua, daftarkan karya Anda ke kantor hak cipta yang relevan di negara Anda. Proses ini mungkin memerlukan waktu dan biaya, tetapi manfaatnya sangat berharga. Meskipun perlindungan hak cipta berlaku secara otomatis, pendaftaran memberikan keuntungan hukum, seperti kemampuan untuk menuntut ganti rugi undang-undang dan biaya pengacara jika terjadi pelanggaran. Ini juga memberikan bukti kepemilikan yang kuat. Ketiga, manfaatkan alat teknologi yang Anda miliki. Teknologi modern menawarkan berbagai alat yang dapat membantu melindungi karya Anda secara efektif.
Perangkat lunak manajemen hak digital atau DRM dapat membantu mengontrol akses ke karya Anda. Sementara layanan pemantauan konten online dapat memindai internet untuk penggunaan konten Anda yang tidak sah. Ini adalah cara yang baik untuk tetap waspada terhadap pelanggaran. Terakhir, biasakan diri Anda dengan Digital Millennium Copyright Act atau DMCA di Amerika Serikat atau undang-undang serupa di negara Anda. Memahami hukum ini dapat memberi Anda alat yang diperlukan untuk melindungi karya Anda. DMCA menyediakan kerangka hukum untuk menangani pelanggaran hak cipta secara online, yang menguraikan prosedur untuk mengeluarkan pemberitahuan penghapusan ke situs web yang menampung konten yang melanggar. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat lebih efektif melindungi karya Anda di dunia digital yang luas dan terus berkembang.